Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan saya bernama Kalista Arinal Haq dengan NIM 240111100044 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tulus MPDI. Dengan mata kuliah kewarganegaraan akan menerangkan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Di sini saya beranggotakan 3 anggota, saya, Hanum, dan Agung. Baik, rumusan masalah yang saya angkat ada 2, yaitu hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Yang kedua, dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Untuk hak asasi manusia atau HAM, untuk pengertian sendiri, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati serta pelindungi oleh negara dan masyarakat. Untuk sejarah dan perkembangan di Indonesia sendiri, yang pertama, pemikiran HAM telah muncul sejak masa prakemerdekaan, terutama terkait hak kemerdekaan dan persamaan hak. Yang kedua, HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 27, 28, 29, dan 31, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih rinci mengatur hak hidup, kebebasan beragama, hak pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelindungan HAM menjadi lebih komprehensif dengan tambahan pasal khusus, yaitu pasal 28A sampai 28J. Untuk jenis-jenis HAM sendiri ada 5, yaitu yang pertama hak pribadi, yang kedua hak ekonomi, yang ketiga hak politik, yang keempat hak sosial dan budaya, dan yang kelima hak pelindungan hukum. Baik, hak pribadi adalah kebebasan berpendapat, beragama, dan berorganisasi. Yang hak ekonomi yaitu hak memiliki dan mengelola harta, bekerja, dan berkontrak. Yang ketiga, hak politik, ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang keempat, hak sosial dan budaya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengembangan budaya. Yang kelima, yaitu hak pelindungan hukum, perlakuan adil dalam proses hukum, dan perlindungan dari penyiksaan. Prinsip-prinsip HAM ada 4, yaitu yang pertama kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang kedua, hak untuk hidup dan kebebasan pribadi. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan beragama. Dan yang keempat, yaitu perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Untuk lembaga penegak HAM itu ada 4. Yang pertama yaitu Komnas HAM atau biasanya disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau singkatan dari KPAI. Yang ketiga yaitu Ombudsman. Dan yang keempat yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasanya tuh disingkat LPSK. Baik, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Tantangan ini dapat berdampak pada ketidakharmonisan antara hak dan kewajiban yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Baik, untuk tantangan
Yang pertama itu ada perbedaan kemampuan ekonomi, yaitu ketidakmerataan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kelompok masyarakat yang kaya dan kurang mampu. Yang kedua itu birokrasi. Masalah birokrasi yang lambat itu dapat menghambat penerapan kebijakan. Yang ketiga korupsi, yang pasti itu menghambat penerapan kebijakan juga. Yang keempat, kurang kesadaran. Nah, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab individu itu dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban. Yang kelima, kurangnya literasi digital. Kurangnya literasi digital dapat menghambat pemenuhan hak dan kewajiban di era digital. Yang keenam, konflik kebijakan pemerintahan. Konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia dapat terjadi. Nah, untuk mengatasi tantangan itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika, memperkuat pendidikan kewarganegaraan, memperbaiki akses terhadap informasi yang benar dan transparan, menciptakan regulasi yang adil, menciptakan mekanisme yang mendorong partisipasi aktif warganya, dan yang terakhir itu menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Baik, sampai sini saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.